Perkenalkan, saya Apriliani Aroshidah, peserta Latsar PPSDM kelompok 1 Angkatan 3. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Di antaranya, masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional, Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 yang kita peringati pula sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Walaupun masing-masing berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, para pemuda yang menjadi peserta dalam kongres tersebut memiliki cita-cita yang sama, yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, diumumkannya kemerdekaan Indonesia yang menandakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Lalu, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara dan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sendiri ialah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang penuh makna dan diambil dari kitab Sutta Soma, karya Empu Tantular. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Nusantara yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Hal ini juga menjadi prinsip dan cara pandang hidup bangsa yang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Tujuan NKRI atau Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI
tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 meliputi 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, terdapat lambang-lambang negara, yaitu bendera Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Kedua, bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. 3. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Selanjutnya, lagu kebangsaan negara Kesatuan Republik Indonesia ialah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, bela negara. Sejarah bela negara. Hari Bela Negara bertujuan untuk mengenang peristiwa sejarah ketika Belanda melakukan agresi militer kedua. Saat itu, Belanda mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Agresi ini diawali dengan tentara Belanda yang ingin menguasai Yogyakarta, di mana saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Menindaklanjuti kabar tersebut, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Kemakmuran, yaitu Syarfuddin Prawinegara, untuk membuat kelompok PDRI. Upaya mendirikan PDRI bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawinegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Selanjutnya, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Selanjutnya, fungsi dan tujuan bela negara, yaitu tujuannya memperhatikan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sedangkan fungsinya yaitu menjaga negara dari berbagai ancaman. Menjaga keutuhan wilayah negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diterapkan dalam dunia kerja, seperti saya seorang pendidik yang mengajar atau membimbing siswa dalam mengoptimalkan kemampuannya baik bakat maupun potensi yang dimilikinya, khususnya pada kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK, guna agar siswa tidak salah memilih dalam pilihan sekolahnya kelak. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Sebagai pendidik, khususnya guru BK, saya harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, contohnya dengan tidak menceritakan masalah siswa ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan, guna menjaga asas kerahasiaan sebagaimana yang sudah diatur oleh Kode Etik BK. Selanjutnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini, saya menerapkan tidak membeda-bedakan dan saling menghormati dalam bergaul di lingkungan kerja, baik dengan sesama tetangga atau tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan menghormati anggota sekolah yang ada. Selanjutnya,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu penerapannya melakukan home visit kepada siswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya, walaupun terkendala akses jalan apapun atau terkendala oleh masalah apapun. Sebagai guru BK, saya harus tetap memberikan pelayanan kepada siswa saya dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut, atau memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara dapat saya terapkan melalui mengikuti melaksanakan vaksin sebagaimana anjuran pemerintah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan umum UUD nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau UU ASN, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal 11 UU ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.